Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya Ketua DKM Bapak Ustaz Khalid Saifuddin, guru kita bersama Mukarram Muhtaram Ustaz Amril Mawardi, Ustaz Bambang, dan para asatid yang lain, tanpa menyebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, di hari memasuki hari yang ke-15 di bulan suci Ramadan, kita masih bisa menyempurnakan saum kita, puasa kita dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti, mensyiarkan program kemasjidan. Tadi telah disampaikan, mudah-mudahan amal ibadah, amal soleh kita, langkah dan niat baik kita senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam dan salawat tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Setelah ungkapan syukur yang kita panjatkan, mudah-mudahan melalui petunjuk baginda Rasul yang kita lakukan, kita juga termasuk digolongkan sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di 10 pertengahan di bulan suci Ramadan, sebagaimana janji Allah melalui sabda Rasulnya bahwa bulan Ramadan itu wa ausatuhu maghfirah. 10 pertengahan di dalam bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah berada di sebagian hari di 10 pertengahan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan janjinya sebagai orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan banyak peristiwa besar yang patut kita jadikan teladan, yang patut kita ambil hikmah daripadanya. Di antara peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh sejarah, oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama salaf kita, salah satunya yang biasa kita peringati tidak lain adalah nuzulul Quran. Di mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185, kita sudah hafal sudah paham terkait dengan nuzulul Quran di bulan Ramadan ini, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sekaligus penjelas daripada petunjuk dan juga wal furqan, penjelas daripada pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran, di samping sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, sekaligus sebagai pembeda, petunjuk atas pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu."
Barang siapa yang hadir di daerah tempat tinggalnya pada bulan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Artinya ketika kita berada di tempat tinggal kita, tidak sedang dalam perjalanan, dalam safar atau bepergian, kita harus berpuasa. Falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin, dan barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, wa man kana maridun aw ala safariddatun min ayyamin ukhar, boleh membatalkan puasa, boleh iftar, boleh tidak puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan mengganti dengan hitungan yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan untuk kita semua dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Artinya ketika kita tidak ada halangan, tidak sedang bepergian atau tidak sedang sakit, kita diperintahkan berpuasa kalau tanpa udzur syar'i. Sementara safar, sakit, itu adalah merupakan udzur syar'i, bisa kita iftar, tidak berpuasa, dengan catatan di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan kita harus membayar atau mengqadha puasa kita. Walitukmilul iddata, dan agar supaya kita diperintahkan untuk menyempurnakan hitungan puasa sebulan penuh, 29 atau 30 hari. Perintahnya adalah full, tidak tutup kendang kata orang dulu. Di awalnya saja 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar supaya kamu mengakukan Allah atas apa yang telah ditunjukkan kepadamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikutinya, agar kita melaksanakannya sesuai dengan perintah. Tujuannya adalah wala'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa besar yang dicatat oleh sejarah pertama kali adalah nuzulul Quran. Dan tahukah kita bahwa turunnya Al-Quran ini melalui 2 tahapan. Tahapan pertama adalah nuzul min lauhil mahfud ila baitil izzati sama'i dunya. Turun dari lauhil mahfud ke baitul izzah, yaitu langit dunia, sebagaimana yang kita lihat ketika kita melihat ke atas, itu kita sebut dengan langit, langit yang paling bawah. Dan ini turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana surat Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sementara peringatan nuzulul Quran yang biasa Muslim Indonesia dilakukan tanggal 17 Ramadan ini adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah Sama'id Dunya ila Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang kita kenal dengan 30 juz Al-Quranul Karim itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan selama kurun waktu 23 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita juga mengetahui bahwa wahyu Allah yang pertama kali turun di Gua Hira, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijriah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau baru diangkat menjadi seorang nabi ketika usia beliau 40 tahun. Sejarah mencatat sudah menjadi kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Makkah itu banyak rintangan, gangguan dari orang-orang musyrik, sehingga beliau sering bertahanus, beruzlah, menyendiri, menyembah Allah Subhanahu wa taala
dengan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum perintah sholat datang, beliau kadang 3 hari, 10 hari, bahkan paling lama 1 bulan beliau bertahanus menyendiri di dalam Gua Hira. Dan pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, jadi 13 tahun sebelum beliau Hijriah, maka beliau mendapatkan wahyu pertama kali yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Jawab beliau, "Ma ana biqari." Bacalah hai Muhammad. Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Bagi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang ummi. Artinya tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Beliau hanya bisa menghafal. Maka sampai 3 kali malaikat Jibril alaihissalam, "Iqra ya Muhammad." Jawabannya sama, "Ma ana biqari'i." Aku tidak bisa membaca. Maka dituntun, diajari dengan pelan-pelan oleh malaikat Jibril alaihissalam agar supaya bisa mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril alaihissalam, sehingga baginda Rasul bisa menghafal. Bisa kita bayangkan kalau dahulu Rasulullah itu bisa membaca, bisa menulis, bagaimana sikap orang-orang kafir? Pasti menyebut bahwa Al-Quran itu adalah bukan firman Allah, tapi buatan Muhammad, buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gak bisa nulis, gak bisa baca saja. Orang-orang kafir menganggap Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini hikmah di balik baginda Rasul, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua, kita tahu bahwa ayat yang pertama surat Al-Alaq adalah Iqra, bacalah. Ulama menjelaskan panjang lebar terkait dengan Iqra ini. Salah satunya adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk belajar dan belajar. Iqra, bacalah. Ketika kita melihat orang yang pandai ilmu agama atau ilmu umum, kita melihat kenapa? Mereka sama-sama makanannya seperti kita. Mereka bisa, kita juga harus bisa. Melihat orang yang sukses pun demikian. Apalagi ketika melihat orang yang bodoh. Kita belajar, kita baca, kita melihat situasi, kondisi, keadaan apapun. Makanya hidup itu harus belajar dan belajar. Belajar tidak identik dengan yang tersurat saja. Yang tersirat pun perlu kita pelajari. Yaitu bagaimana kita bersosialisasi, berinteraksi bersama masyarakat, berakhlak yang baik. Banyak yang bisa kita pelajari dalam hidup ini. Inilah hikmah kenapa pertama kali wahyu yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ucapan Iqra, bacalah. Enggak bedanya. Kenapa Islam mengajarkan kalau anak yang baru lahir itu didengarkan kalimah lafaz Allah, disunahkan untuk diazankan telinga kanan dan dikomahkan telinga kiri, agar supaya tertanam keimanan di dalam jiwa seorang anak yang belum pernah dengar apa-apa. Coba kita bayangkan kalau seandainya Islam mengajarkan anak yang terlahir itu diteriakin uang, fulus, mungkin mata duitan. Orang yang pertama kali didengar adalah kalimat Allah saja. Kita manusia ini mata duitan, suka hijau kata orang kalau melihat duit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertama Iqra, bacalah. Maka di sini kita diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk sekaligus motivasi buat hidup kita.
Coba ketika kita menghadapi suatu masalah, lari pada Al-Quran, cari adakah ayat yang memberikan solusi ketika kita menghadapi suatu masalah, baik itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apapun, ujian rumah tangga, ujian anak, ujian pekerjaan, dan bahkan segala permasalahan baik buruk yang kita alami ini semuanya sudah dijelaskan di dalam firman Allah. Meskipun secara tidak spesifik. Karena kalau seandainya secara detail, ya tentunya Al-Quran tidak cukup hanya 30 juz. Kemudian lagi, nuzulul Quran, hikmah dibalik peringatan yang kita lakukan tidak sekedar semarak dalam memperingatinya saja, tidak. Harusnya Al-Quran ini karena menjadi pedoman setiap saat, kita harus membaca dan berperilaku seperti apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disinilah baginda Rasul pernah mengatakan, zala aimana zala ma'al Quran. Berjalanlah kamu kemanapun kamu berjalan bersama Al-Quran. Bukan berarti kita kemana-mana membawa Al-Quran, tidak. Tetapi perilaku, sikap, ucapan kita ya sesuai dengan tuntunan wahyu Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kita harus perbanyak membaca Al-Quran pada tempatnya. Karena baginda Rasul juga pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan kepada ashabul Quran, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah orang yang rajin tadarus membaca Al-Quran dimanapun berada, kecuali ya, ada pengecualian. Tidak semua pembacaan Al-Quran itu ketika banyak atau panjang bacaannya dibenarkan. Tidak. Misal kita membaca Al-Quran karena hafalan kita banyak, kita baca ketika kita menjadi imam sholat. Ini menyalahi apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak membaca, lama bacanya sehingga berjus-jus itu di luar sholat. Ternyata baca Al-Quran yang terlalu panjang, suratnya atau ayatnya, itu dilarang. Pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari mengabadikan sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini ketika sholat maghrib, sholat berjamaah sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulang ke kampungnya, ke daerahnya. Sampai di daerahnya, Mu'ad bin Jabal ini menjadi imam buat kaumnya. Dan yang dibacanya ini surat Al-Baqarah. Dalam matan hadis tidak disebutkan berapa ayat yang dibaca, tetapi membacanya kepanjangan. Ada salah satu jamaah, seorang sahabat juga, dalam matan hadis tidak disebutkan siapa namanya. Kemudian mufarraqah, memisahkan diri dari jamaah. Setelah tahu bahwa salah seorang jamaahnya ini memisahkan diri, munfarid, sholat sendiri sehingga tidak bareng gerakannya dengan imam, selesai pulang disampaikan oleh sahabat yang lain bahwa si fulan memisahkan diri dari sholat berjamaah kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad bin Jabal spontan mengatakan dia seorang munafik karena tidak mau mengikuti imam. Sehingga perkataan Mu'ad bin Jabal sampai kepada seorang sahabat yang memisahkan diri dari sholat berjamaah tadi. Kemudian dia mengadu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dipanggillah Mu'ad oleh baginda Rasul, Mu'ad ditegur oleh baginda Rasul, ya Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah? Sampai 3 kali. Apakah engkau ingin membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat? Ketika kamu menjadi imam di suatu kaum, maka fal yukhaffif, ringankan. Ringan bukan berarti cepat. Seperti sholat taraweh yang viral di medsos. Sholatnya cepatnya 23 rakaat, nggak sampai 5 menit. Misalkan, tidak. Karena itu juga menyalahi
Karena dalam ibadah sholat itu gerakannya itu ada tumak ninah. Tumak ninah adalah merupakan salah satu rukun dari sholat. Ketika tidak ada tumak ninah, lam tasih sholatuhu, maka nggak sahlah sholatnya. Yang pendek, yang yukhaffif, yang ringan adalah bacaan surat. Karena kalau bacaan Al-Fatihah tentu standar. Nah, maka Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan ketika kamu jadi imam, bacalah surat wasyamsi wadduhaha atau sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan pendek. Masih mending bacaannya surat ini panjang tapi bagus suaranya. Kalau misalkan kita sholat di Atin, sekedar contoh, meskipun bacaan suratnya panjang banget, kita nggak merasa panjang karena suaranya enak. Makharijul hurufnya pas, tajwidnya jelas. Ini suaranya udah nggak enak, lagunya nggak ini. Yang ada jamaah ngedumel di belakang. Kita ini bukan lagi kontes untuk mahasiswa taksinul qura, memperbaiki bacaan melalui kita jadi imam. Tidak. Kalau memang kita merasa bacaannya bagus, maaf, misal seperti kayak guru kita Pak Ustadz Amril Mawardi, kalaupun satu juz dibaca saya yakin orang betah karena enak didengarnya. Kalau yang bacaannya kurang baik, maksudnya kurang enak didengar, lagomnya atau intonasinya, ya tahu diri aja lah. Salatnya jangan nyari ayat yang panjang-panjang. Pertama, ya menyalahi aturan. Ya, karena dalam sholat itu ada orang tua, ada anak-anak, dan juga ada orang yang memiliki keperluan, yang ingin buru-buru. Maka Imam Al-Bukhari membuat bab khusus jawazu, ya, membolehkan orang yang terburu-buru, misalkan takut ketinggalan pesawat, kemudian munfarid, karena imamnya lama banget ini kayaknya, wah ketinggalan ini, boleh munfarid, memisahkan diri dengan niat dalam hati tidak mengikuti imam, kemudian sholatnya dipercepat sendiri. Ini boleh, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pernah terjadi juga di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Perang yang paling besar dalam sejarah Nabi dan para sahabat, yaitu Ghazwatu Badrin, perang Badar. Badar ini adalah suatu wilayah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Peperangan ini terjadi karena kecurangan kaum musyrik Makkah. Ketika para sahabat biasanya melakukan, tadinya di perjanjian Hudaibiyah ini diperbolehkan setiap tahun melakukan perjalanan ke Makkah untuk beribadah di Masjidil Haram, menunaikan ibadah haji. Tapi pada saat itu rombongan umat Islam dari Madinah yang sudah berhijrah ini dihadang, nggak boleh. Maka terjadilah perang Badar. Perang terbesar, jumlah umat Islam sedikit, kaum musyrikin 3 kali lipat, yaitu 1000. Orang-orang musyrik Makkah melawan hanya 313 sahabat Nabi. Dan salah satunya adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan memenangkan peperangan. Yang menjadi syuhada dari kaum muslimin hanya 7 orang. Sementara dari kaum musyrik Makkah 70 orang terbunuh, 70 orang ditawan, dan selebihnya melarikan diri. Ini kemenangan terbesar yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Meskipun demikian, perang yang melawan, ibaratnya 1 orang melawan 3 orang, ini selepas pulang Badar, Rasul mengatakan bahwa baru saja pulang dari jihadul asghar, jihad yang kecil. Kemudian para sahabat bertanya, adakah peperangan yang lebih besar lagi ya Rasul? Kata Rasulullah, ada, yaitu jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bisa kita bayangkan, kalau kita paling Ramadan hanya ujiannya kita tetap bekerja. Sementara di zaman Rasulullah dan para sahabat ini berperang seringkali dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, kita juga diberitahu
dalam sejarah mencatat bahwa Fathul Makkah, dibebaskannya kota Mekah menjadi Darussalam, Darul Islam, rumah keselamatan, rumah berserah diri, rumah umat Islam, terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 10 di tahun 8 Hijriah. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di bulan suci Ramadan. Setidaknya 3 hal ini bila kita bisa mengambil hikmah daripadanya, tentu banyak pelajaran hidup yang bisa kita jadikan pegangan. Bagaimana kita mensikapi kondisi hidup yang kadang naik turun, baik keimanannya, baik ekonominya, baik kesehatannya. Ini semua pasti akan mengalami hal tersebut. Semua sudah ada petunjuknya. Bagaimana kita menghadapi semua ujian dan krisis kehidupan yang kita alami. Karena Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul telah memberikan solusi cara terbaik. Tidak benar ketika kita menghadapi suatu masalah kemudian kita melarikan diri dari masalah. Kita diperintahkan untuk mengatasi masalah sekaligus mencari solusi yang terbaik. Itulah Islam mengajarkan kepada kita umatnya. Oleh karenanya, sekali lagi, ini di hari ke-15, 2 hari lagi, tepatnya malam Senin besok, kita biasanya memperingati Nuzulul Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan pedoman hidup kita, motivasi kita, semangat kita, bahwa hidup itu harus mau mendapatkan ujian. Karena tanpa ujian ya jangan hidup. Begitu juga Al-Quran kita jadikan petunjuk buat mencari kebenaran dalam menjalaninya, kebenaran dalam menjalankan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya saya pribadi dan keluarga. Sementara kesalahan, baik penyampaian, tutur kata maupun sikap, tentunya dari saya pribadi, mohon kiranya dimaafkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.